Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tito Revanda, NIM 250201085 dari Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada video ini saya akan melakukan review dan menjelaskan penerapan Sistem Informasi Manajemen atau SIM pada studi kasus Udip Bunga Tani yang merupakan toko penjualan kebutuhan pertanian seperti pupuk, pestisida, benih, dan perlengkapan pertanian lainnya. Tapi sebelum itu, apa sih itu SIM atau Sistem Informasi Manajemen? Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam menjalankan operasional serta mengambil keputusan. Tujuan utama SIM adalah membantu organisasi atau perusahaan agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan terstruktur. Dalam studi kasus ini, SIM diterapkan pada Udip Bunga Tani untuk membantu pengelolaan penjualan, persediaan barang, dan pembuatan laporan usaha. Oke, kita masuk ke analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa permasalahan pada sistem yang sedang berjalan di Udip Bunga Tani. Pertama, proses pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan. Kedua, pencarian data membutuhkan waktu yang cukup lama karena data belum tersimpan dalam sistem yang terintegrasi. Ketiga, pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memantau stok barang secara cepat dan akurat. Keempat, proses pembuatan laporan penjualan dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem dirancang dengan beberapa kebutuhan utama, yaitu pengelolaan data barang, pengelolaan stok barang, transaksi penjualan, pembuatan nota otomatis, laporan penjualan, laporan keuangan, dan manajemen pengguna. Oke, ini kita masuk ke bagian perancangan sistem. Setelah kebutuhan sistem diketahui, tahap berikutnya adalah perancangan sistem. Perancangan dilakukan menggunakan beberapa diagram, yaitu flowchart, activity diagram, dan sequence diagram. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis. Activity diagram digunakan untuk menjelaskan aktivitas pengguna dalam sistem, pengguna dan sistem. Sedangkan sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, sistem, dan database. Kita akan masuk mulai dari flowchart penjualan. Flowchart penjualan menggambarkan alur proses transaksi yang dilakukan oleh kasir mulai dari login ke sistem hingga transaksi selesai. Kasir memilih menu transaksi penjualan, kemudian memasukkan data barang yang dibeli pelanggan beserta jumlahnya. Sistem akan menghitung total harga secara otomatis. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kasir memasukkan nominal pembayaran. Lalu sistem menghitung kembalian dan menyimpan data transaksi ke database. Terakhir, sistem mencetak nota sebagai bukti transaksi sehingga proses penjualan sesuai dengan cepat, akurat, dan terstruktur. Selanjutnya yaitu flowchart persediaan barang. Seperti ini gambarnya, ini penjelasannya. Flowchart persediaan barang menjelaskan proses pengelolaan stok barang oleh admin. Proses dimulai dari login ke sistem, kemudian memilih menu data barang atau manajemen stok. Admin dapat menambahkan barang baru, mengubah data barang, maupun memperbarui jumlah stok yang tersedia. Setiap perubahan data akan disimpan ke dalam database sehingga informasi stok selalu terbarui. Dengan adanya alur ini, pengelolaan persediaan barang menjadi lebih mudah, efisien, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Dan ke flowchart laporan penjualan.
Propcat laporan keuangan menunjukkan alur pembuatan laporan oleh admin atau pemilik usaha setelah login. Pengguna memilih menu laporan keuangan, kemudian menentukan periode laporan yang diinginkan. Sistem akan mengambil data transaksi penjualan database, mengolahnya dan menampilkan laporan tersebut untuk keperluan evaluasi dan dokumentasi. Proses ini membantu pemilik usaha dalam memantau kondisi keuangan secara lebih cepat dan tepat dan akurat. Dan ini activity diagram serta penjelasannya. Mungkin bisa kalian baca sendiri. Saya bacakan aja. Activity diagram penjualan menggambarkan alur aktivitas transaksi antara kasir dan sistem. Proses dimulai ketika kasir melakukan login, kemudian memilih menu transaksi penjualan. Selanjutnya kasir mencari dan memilih barang yang akan dibeli pelanggan, lalu memasukkan jumlah barang tersebut. Sistem secara otomatis menghitung total dan total pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kasir memasukkan nominal uang yang diterima. Sistem kemudian menghitung kembalian, menyimpan data transaksi ke database, dan mencetak nota. Aktivitas berakhir setelah transaksi berhasil diselesaikan. Selanjutnya, activity diagram persediaan barang. Activity diagram persediaan barang menjelaskan aktivitas pengelolaan data barang dan stok oleh admin. Proses dimulai dari login ke sistem, kemudian admin membuka menu data barang atau manajemen stok. Admin dapat memilih untuk menambah barang baru, mengubah data barang, atau memperbarui jumlah stok. Setelah data dimasukkan atau diperbarui, sistem melakukan validasi dan menyimpan perubahan ke database. Aktivitas ini memastikan bahwa data persediaan selalu akurat dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu activity diagram laporan keuangan. Activity diagram laporan keuangan menggambarkan proses pembuatan laporan oleh admin atau pemilik usaha setelah login. Pengguna memilih menu laporan keuangan dan menentukan periode laporan yang diinginkan. Sistem kemudian mengambil data transaksi dari database, mengelola data tersebut, dan menampilkan laporan dalam bentuk tabel atau ringkasan. Pengguna dapat meninjau hasil laporan, lalu memilih untuk mencetak atau menyimpannya. Aktivitas selesai setelah laporan berhasil dibuat dan didokumentasikan. Selanjutnya, ada sekuen diagram. Sekuen diagram penjualan menggambarkan interaksi antara kasir, sistem, dan database. Selama proses transaksi berlangsung, proses dimulai ketika kasir memasukkan data pelanggan dan memilih barang yang akan dibeli. Sistem kemudian mengambil data barang dari database dan menampilkannya kepada kasir. Setelah kasir memasukkan jumlah barang, sistem menghitung total pembayaran. Kasir telah lalu memasukkan nominal pembayaran, kemudian sistem melakukan validasi dan menyimpan transaksi ke database. Jika pembayaran berhasil, sistem mencetak nota dan menyerahkan pada pelanggan. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses transaksi berjalan secara terintegrasi dan otomatis. Selanjutnya ada sekuen diagram persediaan barang. Sekuen diagram persediaan barang menunjukkan interaksi antara admin, sistem, dan database dalam pengelolaan stok barang. Admin terlebih dahulu membuka menu persediaan barang, kemudian sistem mengambil data stok dari database dan menampilkannya. Admin dapat menambahkan barang baru atau memperbarui jumlah stok barang yang ada. Setelah data dimasukkan, sistem menyimpan perubahan ke database. Database kemudian memberikan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Lalu sistem menampilkan notifikasi kepada admin. Proses ini memastikan dan data persediaan selalu terbarui secara real time atau secara setiap harinya. Selanjutnya kita ke sekuen diagram laporan keuangan. Sekuen diagram laporan keuangan menggambarkan interaksi antara admin atau pemilik dengan sistem saat menghasilkan laporan keuangan. Pengguna memilih menu laporan dan menentukan periode yang diinginkan. Sistem kemudian meminta data transaksi dan database sesuai periode tersebut. Setelah database mengirimkan data, sistem mengolah informasi dan menampilkan laporan kepada pengguna.
Jika diperlukan, pengguna dapat mencetak laporan dan sistem akan menyiapkan dokumen untuk dicetak. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem membantu proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Oke, selanjutnya di sini ada perancangan UI interface. Kita mulai dari dashboard. Dashboard ini menampilkan informasi penting seperti total penjualan, jumlah stok barang, produk terlaris, dan transaksi terbaru. Selanjutnya ada input data barang. Menu ini digunakan untuk menambahkan dan mengelola data barang seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Menu transaksi digunakan oleh kasir untuk melayani pelanggan mulai dari pemilahan barang hingga pencetakan nota. Selanjutnya ada menu laporan. Menu laporan digunakan untuk melihat laporan penjualan, stok, dan laporan keuangan berdasarkan periode tertentu. Bawahnya lagi ada manajemen stok. Menu ini membantu admin memantau stok barang secara real time sehingga ketersediaan barang tetap terjaga. Nah, implementasi sistem dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama, pengguna melakukan login ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Langkah kedua, admin memasukkan data barang ke dalam database. Langkah ketiga, ketika terjadi transaksi penjualan, kasir memilih barang yang dibeli pelanggan dan memasukkan jumlah barang. Langkah keempat, sistem secara otomatis menghitung total pembayaran dan mengurangi jumlah stok yang tersedia. Langkah kelima, data transaksi disimpan ke database. Langkah keenam, sistem menghasilkan nota penjualan. Langkah terakhir, pemilik usaha dapat melihat laporan penjualan, laporan stok, dan laporan keuangan secara otomatis. Kita masuk ke analisis manfaat sistem. Setelah sistem diterapkan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh bagi operasionalnya. Manfaat bagi operasional yaitu mempercepat transaksi penjualan, memudahkan pengelolaan data barang, mengurangi kesalahan pencatatan, memudahkan pencarian data. Untuk manajemennya, yaitu memperoleh laporan secara otomatis, memantau perkembangan usaha, mengetahui produk yang paling laris, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Untuk efisiensi dan efektivitas kerja, sistem mampu menghemat waktu kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, serta membuat pengelolaan usaha menjadi lebih terorganisir. Nah, hubungan dengan mata kuliah sistem informasi manajemennya, yaitu ini bagian hubungan proyek ini dengan mata kuliah sistem informasi manajemen adalah karena sistem yang dirancang berfungsi mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen. Data transaksi penjualan, data stok barang, dan data keuangan diproses menjadi laporan yang dapat digunakan pemilik usaha untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, sistem ini telah menerapkan konsep utama SIM, yaitu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, sistem informasi manajemen pada audit Bukatani mampu membantu pengelolaan penjualan, persediaan barang, dan laporan keuangan secara terintegrasi. Penerapan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pembuat laporan, serta membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha agar lebih modern, efektif, dan mampu bersaing di era digital.
Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.